Oke, selamat siang. Dan video ini khusus untuk video pemula ya, yang sedang belajar forex, terutama yang ingin mengetahui arah market ya. Itu banyak hal ya caranya. Ya, yang pasti secara metode itu semua tujuannya adalah mencari profit ya. Kita nggak tahu ya metode apa yang cocok untuk kita. Kadang metode A kita pakai baru pakai sebulan atau seminggu udah merasa nggak cocok, belajar di metode B. Setelah belajar di metode B udah nggak cocok, belajar metode C. Itu sebenarnya sudah lumrah sekali ya, lumrah sekali di kalangan trader ya, yang belajar itu nggak masalah sih, karena memang itu proses ya teman-teman, semua proses itu butuh proses. Seandainya pun kita sudah belajar metode, tidak ada yang 100% metode itu ditemukan ya, tidak ada ya. Paling tidak 70% ya. 80% kalau ada itu sangat luar biasa ya teman-teman. Tapi metode yang 60% itu sudah oke, apalagi 55% itu sudah oke ya teman-teman. Cuman alasannya ini yang penting, alasan supaya tetap grow ya, yaitu adalah punya mindset jangan sampai serakah ya teman-teman ya. Itu jangan sampai serakah. Artinya apa? Trade yang terbaik menurut saya itu adalah trade yang sesuai dengan modal ya. Contoh ya, misalnya modal $100 ya. Cuannya $2 itu udah oke menurut saya. $2 atau sampai $5 itu menurut saya udah oke ya. Yang penting manajemennya, atur lotnya bagus gitu. Itu yang penting. Tapi kita akan belajar dulu ya cara baca market secara pemula ya. Yang nggak mau belajar SMC juga nggak apa-apa. Itu tergantung kalian ya. Tergantung kalian ingin belajar seperti apa. Yang simple aja ya. Yang simple. Contoh ya. Simple banget belajarnya ya. Yang penting konsistensinya dalam melakukan analisa. Yang pertama di sini, kalau kalian lihat H4 aja cukup, sudah H4, H1 udah cukup ya. 4 ya, H1 udah cukup. Coba kita lihat H4 di sini. Secara anggap aja yang di sebelah kanan ini sudah istilahnya nggak ada marketnya. Udah anggap ini mulai ya, mau mulai. Ada yang bilang gampang ngejelasin market ketika market sudah jadi. Ya gampang ya teman-teman, gampang banget. Tapi ketika kita ngelihat market sejarahnya itu, kita sudah bisa melihat ke depannya bahwa oh kemarinnya candle ini trennya itu bentuknya begini ya. Nanti suatu saat akan muncul candle yang sama seperti ini. Apakah ini termasuk pola yang sama? Ya, itu pola yang sama, cuman ada probabilitasnya masing-masing teman-teman. Jadi kalau kalian ngelihat pola, contoh saya ngelihat, kalian belajarnya misalnya yang contoh candle pattern ya, candle pattern ya, atau candlestick pattern ya. Misal kalian ngelihat pola candle ada ekornya, contoh seperti ini ya. Misalnya marketnya kalian lihat dari sini aja ya, yang terakhir dia keluar candle seperti ini. Yang harus kalian lakukan adalah open posisi sell ya, sell ketika dia merah penutupan, terus dia marketnya muncul lagi ya yang baru, kalian lihat nanti ada muncul yang baru seperti ini, kalian pilih sell ya. Targetnya nggak usah jauh-jauh ya, target nggak usah jauh-jauh, pasang area stop loss TP 1/2 ya. Nah, cara nunjukin stop lossnya bisa diatur ya di sini ya. Misalnya pengennya 10 pips ya SL-nya ya, seperti
Ini sorry, ini 10 pip ya. Ini 1 pip 10 pip ya. 1000 poin itu 100 pip ya. 100 pip itu 10 poin. Sorry, 10 pips ya. Nah, ini kan 10 pip nih. Kecil ya. Nah, coba atur lagi supaya oke kelihatannya. Nah, ini 30 pips ya. Berarti kita cari 500 ya, 500 tick berarti 50 pips. Nah, berarti TP kita 1500 sorry 1000. Nah, udah lakukan teknik ini berulang kali ya. Contoh begini, TP udah berhasil. Terus ada lagi candle. Candlenya fokus merah saja karena kita fokus yang merah ya. Candlenya merah seperti ini, lihat, fokus saja, entry di sini, kena stop loss, ya udah lanjut lagi teman-teman. Nah, ini kalau gini gimana? Ini tidak sama ya teman-teman sama yang di sini. Dia setidaknya ekornya lebih panjang di atas ketimbang di bawah. Gitu. Carilah ekor yang di atasnya panjang. Nah, contoh seperti ini, panjang. Gitu ya teman-teman. Nah, contoh seperti ini. Ah, kena SL. Terus ini lagi. Ini lagi. Kita entry di sini. Kena SL. Ah, 1 2 3. Udah 3 kali kita kena SL. Ya. Lanjut lagi teman-teman. Ya, cari lagi candle yang sama. Ya, oh ini dia. Nah, ini profit. Barusan kita profit 2 kali, SL 3 kali. Berarti anggap aja kita kalah 3 kali, untung 2 kali. Berarti kita masih rugi 1 ya. Kita masih rugi 1 ya. Ini kan profit. Kemudian ini loss. Ini loss, profit yang tadi yang di sini itu udah hilang ya. Tinggal lagi 1. Nah, ini profit, ini loss, ini profit. Berarti kita dapat baru 1 R. Nah, gitu teman-teman. Simpelnya begitu. Kemudian lagi, lihat. Cari lagi. Ya, ekor panjang. Ekornya kan sama ini, nggak usah. Nah, kayak begini apakah boleh? Boleh teman-teman, seperti ini. Nah, ini boleh aja ya. Yang penting jangan sampai merubah chartnya. Terus ini boleh profit. Nah, kan simpel kan. Lanjut lagi. Ini juga ya, kelihatan kan? Ini tapi nggak kena ya. Ya, entryannya nggak kena. Teman-teman. Ini kena nggak? Nggak kena. Ini kena ya teman-teman. Tapi SL. Ya nggak masalah teman-teman. Lanjutkan terus ya. Sampai mendapatkan teknik yang menurutnya sudah oke. Nah, ini kena SL. Ini kena SL. Ya. Ini profit. Nah, kalian lihat. Ini udah berapa trade? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itu baru 11. Tadi lossnya kalian hitung. Ya. Masih banyak ya tekniknya. Ini masih. Coba kita lihat terus ya. Ini kena SL ya. Kena SL teman-teman. Lanjut lagi. Nah, ini nggak masuk, nah ini masuk teman-teman. Nah ini TP ya, lihat ini masuk juga TP ya, ini masuk juga TP apa SL, oh SL teman-teman. Terus kita lihat lagi, oh nggak ada. Nah sekarang lihat candlenya belum muncul nih, yang ada lagi nih. Nah kita tunggu marketnya ngebentuk lagi ya teman-teman. Ini marketnya masih jalan ya.
Jadi cara untuk menganalisanya cukup kita melihat candle ada. Ini metode yang pertama yang tadi ya. Jadi setiap candlenya bentuk hammer ya, ada ekor di atas, itu bisa entry. Entry-nya itu di shadow-nya ya, di bawah shadow-nya. Shadow yang di atas, yang di sini ya masuknya. Di sini. Nah, di sini. Tapi SL tetap 50 pips itu teman-teman. 50 pips TP 1000 tick atau 100 pip ya. 50 pips sama 100 pip begitu. Jadi 1:2. Ini benernya 1 ya. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6. SL-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini bener ya? 6, 7, 8, 9. 9 banding 6 ya. 9 ya, SL-nya, TP-nya 6 ya. 6 kali 2 12. 12 kurang 9 kita dapat 3R. Nah, apakah layak ya terima seperti ini? Kalau benar-benar pengen terima ya silakan. Kalau merasa kurang bisa diuji lagi, mungkin 1500 itu ya, 1500. Nah, begitu. Yang TP ini yang kita targetkan 1500 ya. 1500 artinya 150 pip. Oke. Jadi ada yang kena SL ya, 1 berarti jadinya 5 ya. Ini nambah 10 SL-nya ya, kita hapus aja ya, kita hapus ulang lagi. Tadi SL-nya ada 10 sekarang ya, sekarang ada 10. Karena kita rubah TP-nya jadi 3R ya. Reward-nya 3R. Ya, SL-nya 10, TP-nya 5. Berarti 5 kali 3 berapa? 15. Ya kan? 15 kan, karena ini 3R ya. 5 kali 3 15, berarti 15 kurang 5 jadinya dapat 5R. Nah, yang mana lebih untung? Kalian menggunakan risk and reward 3R ya atau 2R. Begitu teman-teman. Jadi di sini sebenarnya simpelnya adalah kita tahu aja ya, teknik apapun terserah ya. Kalian mau pakai metode candlestick tadi yang seperti yang saya jelaskan, atau kalian bisa pakai yang lain ya, contoh gunakan support and resistance. Nah, yang ilmu yang pertama yang sederhana ya. Kalian cari dulu area support resistennya, di mana area pantulannya sering muncul, itu adalah area titiknya ya, ini sering muncul. Kemudian ini ya, nah ini ya, sorry ya, ini ya, ini. Kemudian saya lihat lagi sebelah kirinya kurang turun dikit. Oke. Dan terakhir, nah di sini kayak gini teman-teman. Dan terakhir di sini ada 31. Nah, tinggal tekniknya juga sama ya. Ya, anggap aja ini nggak ada ya. Nah, anggapnya di sini. Anggapnya gini, ketika marketnya kena ini ya, kena garis, kita akan open posisi sell atau buy. Kita nggak, itu tergantung kita ya. Misalnya marketnya sudah kena garis ya, misalnya dia kena garis di sini, saya akan open posisi sell gitu. Sell di sini ya, SL saya adalah
50 pips itu ya misalnya. TP saya adalah sesuai target garis support ya. Ini exitnya kayak gini. Ini kan 1/3,11. Nah, kayak gini lah. Tapi SL saya tetap 500 gitu ya teman-teman. Nah, ini kena, terus saya akan open posisi buy ketika dia kena garis di sini. Begitu teman-teman. Tetap SL-nya 500 poin. Targetnya sesuai dengan area support and resistance. Nah, itu targetnya. Nah, gini. Nah, ini profit ya. Kemudian kita lihat nih, kan marketnya udah kena nih. Kita ingin SL misalnya, ingin sell lagi sini, kena SL, nggak masalah, kita entry lagi di sini, kena SL, ya udah lanjut lagi, kena SL, kita lanjut lagi di sini, kena SL lagi, kita lanjut lagi. Nah, ini kita profit. Nah, ini kita profit teman-teman. Nah, jadi gimana teman-teman? Semua teknik itu sebenarnya sama ya teman-teman. Terus kita lihat, kita open posisi buy yang tadi kena TP itu ya. Nah, ini gimana? Kena SL atau TP kita nggak tahu hasilnya gimana. Oh, kita kena SL ya. Kita kena SL, ya udah lanjut aja. Oh, kita profit lagi, kita buy lagi, kita kena SL, kita buy lagi, kita profit lagi ya, kita sell, terus kita sell dengan SL tapi belum tercapai target. Nah, kalau market belum tercapai target jangan dulu entry, biarkan dulu ya. Nah, ini trading rules-nya. Trading harus punya rule dalam trading ya. Nah, ini kena SL. Nah, ini kena SL. Nah, ini kena TP. Terus kita SL lagi. Nah, kena SL lagi. Sekarang kita buy. Nah kan simple. Kita buy. Jadi, kita udah berapa kali kena SL? 1, ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 teman-teman. Kita kena SL 9 kena SL. Tapi ingat, SL kita itu 50 pips ya. 50 pips ya. Ingat 50 pips. Ya, berarti 5 kali 9 berapa? 4, 5, 10 pips. Total kita loss. Sedangkan TP kita ada berapa? Hitung dulu. Ya, ini 1, 2 ya. Ini 1, 2, 3. Oh, sorry, ini 10 ya, teman-teman. Ini SL kita 10. Berarti ini 500 pip kita kena SL. Ya. Sekarang TP-nya berapa? 1, 2, baru 2, kemudian 3, 4, 5, 6 kena TP ya. 6 itu berapa nih? RR-nya kita berapa? Ada beraneka ragam. Ada yang 1500-an ya. Berarti 150 pip. Berarti 300 pip, 300 pip ditambah 180 pip, 300, 480 pips ya. 480 pip ditambah lagi 1900-an, 400, 500, 5,90 pips ya. 590 pips ditambah lagi ini 2230 pips
berarti 7 hampir 800 pips. 800 pip ditambah lagi ini udah 10.000 pips ya hampir. Nah, ini kita nggak tahu nih profit enggak. Berarti kan kita kita untungnya 10.000 pips ya. Nah, dengan teknik seperti ini dan kita kurangi 500 pip. Nah, jadinya kita dapat berapa? 9.500 pip. Itu kita bulatkan aja. Ya. Dengan ngikutin metode seperti ini. Simple ya. Kalau pakai SMC juga boleh. Caranya diuji seperti ini. Simple ya. Dan mau pakai yang lain boleh, support resisten boleh, pakai candlestick pattern boleh, pakai chart pattern boleh, pakai apa ya misalnya, pakai indikator juga boleh ya, indikator asalkan ikutin rule-nya, jangan sampai nggak ikutin rule-nya, lagi tuh, simple. Oke, sekian dari video saya, selamat siang dan sampai jumpa teman-teman.